Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurainin Fitri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung PPh 21. Apa aja sih yang bakal saya hitung? Ada PPh 21 atas pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Yang pertama adalah PPh 21 pegawai tetap. Pegawai tetap yang menerima penghasilan dalam 1 tahun pajak. Contoh soalnya adalah Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan memiliki tanggungan 2 atau K2. Gaji pokok yang didapat oleh Tuan A adalah sebesar 15 juta per bulannya dan tunjangan 22 juta per bulan. Premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh PT Z sebesar 0,25% dan 0,30% dari gaji pokok. Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar 120.000 per bulan. Tuan A mendapatkan uang lembur pada bulan Juni dan Juli masing-masing sebesar 7 juta. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar 220.000 per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah selama tahun 2024. Tuan A juga menerima tunjangan hari raya sebesar 25 juta pada bulan April dan mendapatkan bonus sebesar 20 juta pada bulan Desember. Bagaimana sih cara menghitung atas PPh pasal 21-nya? Yang pertama adalah kita lihat dari gaji pokok yang didapatkan setiap bulannya adalah 15 juta. Lalu mendapatkan tunjangan sebesar 22 juta setiap bulannya. Ada JKK 0,25% dari gaji pokok adalah sebesar 37.500.000. JKM 0,30% sebesar 45.000. Lalu total penghasilan bruto pada bulan Januari sebesar 37.082.500. Bagaimana dengan bulan April, bulan Juni, Juli, dan Desember? Tentunya, penghasilan bruto yang didapatkan berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Jadi bulan April mendapatkan gaji pokok, tunjangan, THR, JKK dan JKM di total dan mendapatkan 62.082.500. Begitu juga dengan Juni, Juli, dan Desember. Lalu bagaimana cara menentukan tarif ternya? Nah, tarif ternya ini kita bisa lihat dari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Pertama, dia PTKP-nya itu termasuk TK2 atau K2 atau K1. Lalu dilihat lagi dengan penghasilan brutonya. Penghasilan bruto pada bulan Januari sebesar 37.082.500. Nah, tarif ter untuk K2 dengan gaji 37.082.500 adalah 14%. PPh pasal 21 yang dipotong adalah 5.191.550. Berbeda dengan bulan April, Juni, Juli, dan Desember. Di bulan April adalah tarif ternya 20% dari gaji bruto 62.082.500 dan mendapatkan PPh pasal 21 yang dipotong adalah 12.416.500. Begitu juga dengan Juni, Juli, dan Desember. Jadi penghasilan bruto yang diterima dalam 1 tahun pajak adalah 503.990.000 dan PPh pasal 21 yang dipotong dari bulan Januari sampai dengan November adalah 68.055.300. Kenapa di bulan Desember tidak mendapatkan tarif ter atau PPh pasal 21-nya tidak dipotong? Karena di bulan Desember menggunakan cara sendiri, yaitu seperti ini. Penghitungan PPh 21 terhutang pada bulan Desember. Penghasilan bruto setahun yang didapatkan adalah 503.990.000. Lalu dikurangi dengan pengurang. Pengurangnya ada biaya jabatan maksimal 6 juta, lalu ada iuran pensiun 12 bulan, dikali 120.000 adalah 1.440.000, lalu ada zakat 12 bulan dikali 220.000 adalah 2.640.000. Pengurang tadi ditambahkan dan mendapatkan hasil 10.080.000. Penghasilan bruto setahun 503.990.000 dikurangi dengan total biaya pengurang 10.080.000, maka mendapatkan penghasilan neto sebesar 493.910.000. Lalu, terdapat PTKP sebagai pengurang juga. PTKP-nya adalah K2 dengan nominal 67.500.000. Penghasilan neto setahun dikurangi PTKP-nya K2 adalah mendapatkan 426.410.000. Itu adalah PKP-nya atau penghasilan kena pajak. Terus, penghitungan PKP-nya menggunakan tarif pasal 17. Yaitu ada 5% dikali 60 juta sampai dengan 3 juta, 15% dikali 190 juta sama dengan 28.500.000, lalu ada 25% dikali 176.410.000 rupiah dengan total 44.102.500.
Jadi total PPh 21 terutang adalah 75.602.500. PPh 21 terutang adalah 75.602.500. Lalu ada PPh 21 telah dipotong dari Januari sampai dengan November sebesar 68.055.300 perak. Lalu PPh 21 yang harus dipotong pada bulan Desember ada 7.547.200 rupiah. Berikut adalah soal nomor 2, yaitu pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Contoh soalnya adalah Tuan B mulai bekerja di PT IND pada tanggal 1 Agustus 2024. Tuan B berstatus menikah dan memiliki tanggungan anak 1. Tuan B menerima atau memperoleh gaji sebesar 18.400.000 per bulannya dan mendapatkan tunjangan dari PT IND sebesar 5 juta per bulan serta membayar iuran pensiun melalui PT IND sebesar 120.000 per bulan selama tahun 2024. Penghitungan PPh pasal 21 Tuan B sebagai berikut. Ada PPh pasal 21 setiap masa pajak, yaitu ada gaji pokok, tunjangan, dan itu ditotal menjadi penghasilan bruto. Kenapa iuran pensiun melalui PT IND sebesar 120.000 tidak dimasukkan sebagai penghasilan? Karena iuran pensiunnya adalah dibayar sendiri oleh Tuan B, bukan PT IND yang membayarnya, tetapi Tuan B. Makanya itu sebagai pengurang, bukan sebagai penambah. Jadi penghasilan bruto dari bulan Agustus sampai dengan Desember sebesar 23.400.000 dengan tarif TER 9%. Tarif TER dilihat lagi pada PTKP-nya dan penghasilan brutonya berapa. Lalu PPh pasal 21 yang didapatkan adalah Rp2.106.000. Penghasilan bruto dari bulan Agustus sampai dengan Desember sebesar Rp117 juta dan PPh pasal 21 yang dipotong pada bulan Agustus sampai dengan November sebesar Rp8.424.000. Nah, ini penghitungan masa pajak terakhir atau pada bulan Desember. Penghasilan bruto dari bulan Agustus sampai dengan Desember sebesar Rp117 juta. Lalu ada pengurangnya, biaya jabatan 5% dikali Rp117 juta. Tetapi karena dia bekerja hanya 5 bulan dari bulan Agustus sampai dengan Desember, maka maksimalnya adalah 5 bulan dikali per bulannya maksimal Rp500.000. Maka biaya jabatan dari bulan Agustus sampai dengan Desember sebesar Rp2.500.000. Iuran pensiun maksimal juga 5 bulan dikali Rp120.000, maka Rp600.000. Jadi total biaya pengurang sebesar Rp3.100.000. Penghasilan bruto dikurangi dengan total biaya pengurang akan mendapatkan penghasilan neto setahun sebesar Rp113.900. PTKP-nya adalah K1. PTKP juga sebagai pengurang. Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP akan mendapatkan PKP sebesar Rp50.900.000. Nah, ini untuk penghitungan PPh pasal 21 menggunakan pasal 17. Itu ada 5% dikali Rp50.900.000, maka mendapatkan Rp2.545.000. PPh pasal 21 terutang pada bulan Desember adalah Rp2.545.000 dan PPh pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan November sebesar Rp8.424.000. PPh 21 yang lebih dipotong sebesar Rp5.879.000. Berikut adalah contoh soal nomor 3 dari sub pegawai tetap, yaitu ada penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diterima atau diperoleh dalam mata uang asing. Yaitu contohnya adalah Tuan F bekerja sebagai pegawai tetap pada PTU pada bulan Januari 2024. Tuan F menerima atau memperoleh gaji sebesar $4.000 per bulannya. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukan pembayaran adalah sebesar 16.000 per $1. Tuan F berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Nah, bagaimana sih penghitungan PPh pasal 21 atas gaji yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing? Yang pertama adalah gaji pokok sebesar $4.000, lalu ada
Kemenku yang sebesar 16.000 per US 1 dolar. Jadi itu harus dikonversi dulu ke mata uang Indonesia. Jadi jumlah penghasilan bruto sebesar 64 juta rupiah pada bulan Januari. Nah, besarnya pemotongan pajak PPh pasal 21 yang diterima atau diperoleh berdasarkan tarif ter adalah PTKP-nya K2 dan penghasilan brutonya sebesar 64 juta rupiah. Jadi tarif ternya adalah 20%. 64 juta dikali 20% mendapatkan 12.800.000 rupiah. Itu merupakan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari. Selanjutnya kita ke sub pegawai tidak tetap. Contoh soal nomor 1 adalah penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak secara bulanan dengan penghasilan jumlah kurang dari 2.500.000 seharinya. Tuan L bekerja pada PT ZO. Pada bulan Juni 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 9 juta rupiah. Sehingga jumlah penghasilan bruto sehari sebesar 9 juta rupiah dibagi 10 hari maka mendapatkan 900.000 per harinya. Penghitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif ter harian. Karena penghasilannya kurang dari 2.500.000 sehari menggunakan rumus 0,5% dikali penghasilan bruto sehari. 0,5% dikali penghasilan bruto sehari adalah 900.000 rupiah, maka mendapatkan 4.500 rupiah pasal PPh 21-nya. Jadi PPh 21 atas pegawai tidak tetap sebesar 4.500 rupiah sehari. Lalu dikali dengan 10 hari maka mendapatkan 45.000 rupiah. Kita lanjut ke nomor 2 masih dengan sub pegawai tidak tetap. Dengan penghasilan jumlah lebih dari 2.500.000 seharinya. Tuan M bekerja pada PT Aku. Tuan M menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh sebesar 500.000 per unit TV. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 11 buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 5.500.000 seharinya. Penghitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17. 500.000 rupiah per unit TV dikali 11 TV dalam sehari, maka mendapatkan 5.500.000 seharinya. Nah, tarif pasal 17 atas pegawai tidak tetap yaitu ada tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto. Tarif pasal 17-nya sebesar 5% dikali 50% dikali 5.500.000, maka mendapatkan 137.500 rupiah. Jadi PPh 21 atas pegawai tidak tetap Tuan M sebesar 137.500 rupiah. Lanjut ke nomor 3. Berbeda dengan contoh soal nomor 1 dan 2. Contoh soal nomor 3 ini mendapatkan penghasilan secara bulanan. Nah, penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan secara bulanan, Tuan N bekerja sebagai pemetik stroberi pada perkebunan milik PT Berry Sweet. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya selama tahun 2024. Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh pasal 21 sebagai berikut. Jadi di bulan Januari, Tuan N mendapatkan penghasilan bruto sebesar 7.700.000 rupiah. Dengan tarif ternya kita lihat adalah tanggungannya adalah TK 0 dan penghasilan brutonya adalah 7.700.000 rupiah. Maka tarif ternya adalah 1,25% dan mendapatkan PPh 21 sebesar 96.250 rupiah. Itu berlaku sampai dengan bulan Desember. Jadi total penghasilan bruto sampai dengan Desember adalah 80.400 dan PPh pasal 21 yang dipotong adalah 820.750 rupiah. Selanjutnya, kita ke PPh 21 dengan sub bukan pegawai. Nomor 1. Contoh pengacara bukan pegawai tidak berkesinambungan. Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PTF. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PTF sebesar
478 juta rupiah. Sepanjang tahun, Tuan U hanya bekerja sekali di perusahaan tersebut dan memiliki NPWP. Nah, penghitungannya gimana sih? Yang pertama kita harus mencari DPP-nya terlebih dahulu. DPP itu adalah dasar pengenaan pokok pajak, yaitu 50% dikali penghasilan atau imbalan yang diterima oleh pengacaranya dalam 478 juta rupiah. Jadi DPP-nya sebesar 239 juta rupiah. Penghitungan PPh pasal 21 tetap menggunakan tarif pasal 17, yaitu 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta rupiah, lalu 15% dikali 179 juta rupiah, maka mendapatkan 26.850.000 rupiah. Jadi PPh pasal 21 terutangnya adalah 29.850 rupiah. Masih dengan sub bukan pegawai, contoh soal nomor 2. Penerjemah bukan pegawai tidak berkesinambungan. Budi diundang oleh PT Maju Bersama untuk menjadi penerjemah dalam seminar internasional dan menerima honorarium sebesar 34 juta rupiah. Sepanjang tahun, Budi hanya bekerja sekali di perusahaan tersebut. Budi memiliki NPWP. Nah, penghitungannya sama seperti contoh soal nomor 1, yaitu adalah mencari DPP terlebih dahulu atas penghasilan PPh 21-nya. DPP-nya adalah 50% dikali penghasilan sebesar 34 juta rupiah, maka mendapatkan DPP sebesar 17 juta rupiah. Penghitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 juga. 5% dikali DPP tadi yaitu sebesar 17 juta rupiah, maka mendapatkan 850.000 rupiah. Itu merupakan PPh 21 terutang dari Budi. Berikut soal nomor 3 dengan sub bukan pegawai. Pada bulan Agustus 2024, Tuan V melakukan penyerahan jasa perawatan AC kepada PTE dan menerima atau memperoleh imbalan sebesar 15 juta. Sehubungan dengan penyerahan jasa dimaksud, Tuan V memperkerjakan seorang ahli kelistrikan dengan upah sebesar 4.800 rupiah dan melakukan penggantian komponen AC yang rusak seharga 2.500 rupiah. Sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak antara Tuan V dan PTE yang dibuktikan dengan faktur tagihan dari ahli kelistrikan serta faktur pembelian komponen AC yang dilampirkan oleh Tuan V. Jadi, besarnya pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penghasilan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan V dihitung menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, lalu dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 bagi bukan pegawai, tidak termasuk pembayaran upah ahli kelistrikan dan besaran harga komponen yang diserahkan oleh Tuan V. Jadi pertama-tama kita mencari DPP terlebih dahulu atas penghasilan PPh 21, yaitu imbalan atas penyerahan jasa perawatan AC sebesar 15 juta rupiah, lalu mempekerjakan ahli kelistrikan sebesar 4.800 rupiah, dan penggantian komponen AC sebesar 2.500 rupiah. Nah, imbalan atas penyerahan jasa perawatan AC dikurangi dengan mempekerjakan ahli kelistrikan dan dikurangi lagi dengan penggantian komponen AC sebesar 2.500, maka totalnya adalah 7.700 rupiah. Lalu dikali dengan 50% untuk mencari DPP-nya, maka mendapatkan DPP sebesar 3.850.000 rupiah. Lalu, bagaimana sih cara mencari atas penghasilan PPh 21-nya? Yaitu 5% dikali dengan 3.850.000 rupiah akan mendapatkan PPh 21 terutang sebesar 192.500 rupiah. Thank you for watching until the end. Correct me if I'm wrong. That's all I can say. More or less, please forgive me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.